Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Fauzia Zahrawati B. dalam mata kuliah Patologi Sosial. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kelas virtual ini. Selain itu, tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Adik-adik sekalian, masih ingat materi yang kita pelajari pekan lalu terkait dengan perubahan sosial tentunya? Ya, pekan lalu kita sudah mempelajari terkait konsep dasar atau definisi dari perubahan sosial dan juga bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Nah, pada sesi keempat pada mata kuliah Patologi Sosial, kita tentunya akan mempelajari terkait teori-teori perubahan sosial. Pada teori-teori perubahan sosial, secara umum, di sini adik-adik dapat melihatnya dikenal sekitar 5 teori perubahan sosial, yaitu yang pertama adalah teori perubahan sosial evolusi, yang kedua teori perubahan sosial konflik, yang ketiga adalah teori perubahan sosial fungsionalis, yang keempat teori perubahan sosial siklus, dan yang terakhir adalah teori perubahan sosial pembangunan. Adik-adik sekalian, dari 5 teori ini setidaknya kita akan membahas 13 orang atau 13 tokoh yang mengkaji tentang perubahan sosial. Oke, untuk mempersingkat atau mengefisienkan waktu, mari kita masuk pada teori perubahan sosial evolusi. Teori perubahan sosial evolusi setidaknya ada 2 tokoh yang mengkaji teori ini. Yang pertama adalah Emile Durkheim, yang kedua adalah Ferdinand Tonis. Untuk mahasiswa program studi Tadris IPS, tentunya tokoh yang pertama ini adalah Emile Durkheim, adalah tokoh yang tidak asing di telinga adik-adik. Dia juga salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu sosiologi. Nah, Emile Durkheim ini dalam teori perubahan sosial evolusi menjelaskan bahwa perubahan sosial itu memiliki arah tetap dan dialami setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud di sini adalah perubahan sosial akan terjadi bertahap, mulai dari awal sampai perubahan terakhir. Emile Durkheim memiliki kesamaan dengan Ibnu Khaldun dan Comte. Apabila Khaldun fokus pada teori deviation, maka Durkheim pada pembagian kerja atau dalam teorinya tentang the division of labor memusatkan aspek solidaritas sosial dan proses evolusi sosial. Selanjutnya, Emile Durkheim menyatakan bahwa perubahan tipe solidaritas sosial dipengaruhi peningkatan sistem pembagian kerja. Setidaknya ada 2 tipe pembagian kerja dalam masyarakat, yaitu yang pertama ada yang namanya solidaritas mekanik, dan yang kedua adalah solidaritas organik. Oke adik-adik, apakah ada di antara adik-adik yang pernah mendengar kedua istilah ini? Ya, solidaritas mekanik itu terdapat pada masyarakat yang mempunyai sistem pembagian kerja yang rendah. Solidaritas mekanik terbentuk karena adanya saling kesamaan anggota masyarakat, terikat satu sama lain karena kesamaan emosional dan kepercayaan serta adanya komitmen moral. Pada solidaritas mekanik, perbedaan itu harus dihindari. Nilai dan norma bersifat umum dan abstrak, hukum yang berlaku bersifat represif, hukuman dilakukan hanya semata-mata agar pelanggar hukum jera dan mendapatkan hukuman yang sebanding dengan pelanggaran. Adik-adik, pada masyarakat dengan solidaritas mekanik, itu biasanya kita bisa melihat dari masyarakat yang memiliki pekerjaan yang homogen, misalnya masyarakat pertanian, masyarakat nelayan, seperti itu. Jadi pembagian kerjanya itu rendah. Berbeda dengan solidaritas mekanik,
Pada masyarakat dengan solidaritas organik itu memiliki sistem pembagian kerja yang kompleks. Sangat mungkin terjadi perbedaan didasarkan pada kesadaran kolektivitas yang kuat. Pada masyarakat dengan solidaritas organik, masyarakatnya itu disatukan oleh saling ketergantungan fungsional. Otonomi individu sangat dihargai karena masing-masing individu menjalankan fungsi yang berbeda. Pada masyarakat solidaritas organik, hukum itu lebih bersifat restitutif. Ingat ya, kalau pada masyarakat solidaritas mekanik, hukumnya itu bersifat represif. Sedangkan solidaritas organik, hukumnya itu lebih bersifat restitutif. Maksudnya, hukum diberlakukan hanya semata-mata untuk mengembalikan masyarakat pada kondisi semula. Hukuman diberikan oleh individu yang memang diberi tugas untuk melakukan kontrol sosial. Nah, masyarakat dengan solidaritas organik itu bisa kita lihat pada masyarakat industri yang memiliki pembagian kerja yang lebih kompleks. Semoga penjelasan terkait teori dari Emil Durkheim ini cukup jelas. Maka kita akan lanjut pada tokoh yang kedua pada teori perubahan sosial evolusi, yaitu Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies itu memiliki karya yang terkenal, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Menurutnya, masyarakat itu dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern, dengan konsep yaitu yang pertama Gemeinschaft. Gemeinschaft ini diasosiasikan dengan konsep kelompok atau asosiasi, merupakan situasi yang berorientasi pada nilai, aspiratif, memiliki peran, dan terkadang sebagai kebiasaan asal yang mendominasi kekuatan sosial. Lahir dari dalam individu, keinginan untuk berhubungan didasarkan atas kesamaan dan dalam keinginan dan tindakan. Pada masyarakat Gemeinschaft, kesamaan individu itu merupakan faktor penguat hubungan sosial yang kemudian diperkuat dengan hubungan emosional serta interaksi antar individu. Berbeda dengan masyarakat Gemeinschaft, pada masyarakat Gesellschaft itu diartikan sebagai masyarakat yang memiliki konsep yang merujuk pada hubungan anggota masyarakat yang memiliki ikatan yang lemah. Kadangkala antar individu tidak saling mengenal. Nilai, norma, dan sikap menjadi kurang berperan dengan baik. Gesellschaft disebut dengan Kurwai, yang merupakan bentuk kehendak yang mendasarkan pada akal manusia yang ditujukan pada tujuan-tujuan tertentu, sifatnya rasional dengan menggunakan alat-alat dari unsur kehidupan lainnya, atau dapat berupa pertimbangan dan pertolongan. Nah, itu dia teori dari Ferdinand Tönnies menyangkut dengan Gemeinschaft dan Gesellschaft. Kita lanjut pada teori yang kedua, yakni teori perubahan sosial konflik. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Karl Marx? Dia salah satu tokoh yang mengkaji tentang konflik sosial. Teori perubahan sosial konflik, adik-adik, menjelaskan bahwa perubahan sosial itu dapat terbentuk dari sebuah konflik. Jadi, siapa yang pernah mengalami yang namanya sebuah pertikaian, pertentangan, atau konflik. Pasti dari konflik tersebut akan terjadi perubahan sosial. Misalnya, di antara adik-adik, ada yang pernah bermusuhan dengan temannya, berkonflik. Nah, setelah adanya konflik tersebut, apa yang terjadi? Ada perubahan. Begitu pula teori perubahan sosial konflik. Menurutnya, konflik ini berasal dari pertentangan kelas antara kelompok penguasa dengan kelompok masyarakat yang tertindas, sehingga melahirkan sebuah perubahan sosial yang dapat mengubah sistem sosial tersebut. Oke, kita masuk pada tokoh yang pertama, yakni Karl Marx. Karl Marx menguraikan tentang konflik dalam bukunya tentang kapitalisme dan teori sosial modern, di mana dalam filsafat Marx itu dia sebenarnya terinspirasi dari Hegel dan Immanuel Kant. Dari Kant, Marx berhutang mengenai prinsip bahwa hakikatnya manusia berangkat dari kesempurnaan, tetapi di dalam dunia dia masuk pada alam yang serba terbatas, kotor, dan tidak suci. Selanjutnya,
Perkembangan pemikiran Marx menurut Immanuel Kant dan Hegel, dia itu adalah sosok yang idealis, terlalu menerawang, apa yang mereka pikirkan justru tidak nyata. Nah, sehingga terdapat kekurangan-kekurangan dalam pemikirannya. Oke, adik-adik, kita masuk pada teori Marx tentang konsep surplus value, atau biasa dikenal dengan nilai lebih. Konsep ini lebih mengupas tentang keuntungan berlebih yang seharusnya menjadi hak para buruh. Namun karena kekuasaan alat-alat produksi, maka hak itu diambil alih secara sepihak oleh pemilik modal. Jadi, dalam teori Marx itu mengkaji tentang masyarakat borjuis dan proletar, di mana masyarakat proletar itu adalah masyarakat yang modalnya adalah tenaga. Sedangkan masyarakat borjuis itu memiliki modal yang lebih besar, yang memiliki kekuasaan untuk Oke, adik-adik. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Kita lanjut. Setelah Marx ini, teori Marx itu dalam teori perubahan konflik, ada juga teori dari Rafdah Rendorf. Nah, Rafdah Rendorf itu merupakan salah satu profesor pada ilmu-ilmu sosial di Universitas Konstanz. Salah satu karya-karyanya adalah Class and Class Conflict in Industrial. Selain itu, dia juga pernah menulis tentang The Modern Social Conflict Society dan Reflection of the Revolution in Europe. Teori konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap fungsionalisme struktural dan akibat berbagai kritik yang berasal dari sumber lain, seperti teori Marxian dan pemikiran konflik sosial dari Simov. Salah satu kontribusi utama teori konflik adalah meletakkan landasan untuk teori-teori yang lebih memanfaatkan pemikiran Marx. Masalah mendasar dalam teori konflik adalah teori itu tidak pernah berhasil memisahkan dirinya dari akar struktural fungsionalnya. Teori konflik Rafdah Rendorf menarik perhatian para ahli sosiologi Amerika sejak terbitnya buku yang berjudul Class and Class Conflict in Industrial Society. Asumsi Rafdah Rendorf ini tentang masyarakat, ia beranggapan bahwa setiap masyarakat itu setiap saat tunduk pada proses perubahan dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial. Juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga yang menekankan bahwa peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat itu sangat penting. Oke, adik-adik, kita masuk pada teori perubahan sosial fungsionalis. Nah, pada teori perubahan sosial fungsionalis, salah satu tokohnya adalah William Ogden. Teori fungsionalis menjelaskan bahwa perubahan sosial itu merupakan sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, perubahan sosial bisa saja mengacaukan suatu keseimbangan dalam masyarakat. Nah, jadi
Teori fungsional hanya menerima perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan perubahan yang tidak bermanfaat itu akan dibuang atau tidak terpakai. Nah, menurut William Ogboom, biarpun unsur-unsur masyarakat saling berkaitan satu sama lain, namun kecepatan perubahan setiap unsur tidaklah sama. Ada unsur yang berubah dengan cepat, ada pula yang perubahannya lambat. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial itu mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material ataupun imaterial. Oke, adik-adik, kita sudah mengkaji 3 teori perubahan sosial. Ada teori perubahan sosial evolusi, konflik, dan fungsional. Sekarang kita lanjut pada teori perubahan sosial siklus. Ada 2 tokoh yang mengkaji tentang teori perubahan sosial siklus, yaitu Oswald Spengler dan Arnold Toynbee. Di sini, secara umum, teori siklus itu menjelaskan bahwa perubahan sosial itu terjadi secara bertahap, sama seperti teori evolusi. Namun, tidak akan berhenti pada tahap terakhir yang sempurna. Dia akan berputar kembali ke awal, sehingga menggambarkan sebuah siklus. Nah, menurut Oswald, perubahan sosial itu merupakan sesuatu yang dimana setiap peradaban besar menjalani proses penahapan, kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Nah, selanjutnya perubahan sosial akan kembali pada tahap kelahiran kembali, jadi sama seperti siklus. Selanjutnya, Arnold Toynbee berpendapat bahwa sejarah peradaban itu merupakan rangkaian siklus kemunduran dan pertumbuhan. Jadi sama saja, menurutnya ini perubahan itu merupakan sesuatu yang bersiklus. Dari lahir, tumbuh, runtuh, dan kembali lahir, seperti itu. Nah, kita masuk pada teori perubahan sosial pembangunan. Pada teori perubahan sosial pembangunan itu memiliki cabang lagi. Yang pertama, teori modernisasi, yang kedua teori dependensi, dan yang terakhir itu adalah yang disebut teori sistem dunia. Pada aspek yang pertama, teori modernisasi dikenal 3 tokoh, yaitu David McClelland, Alex Incaus, dan Walt Wilhelm Rostow. Oke, adik-adik, pada teori modernisasi itu sebenarnya didasarkan pada teori evolusi. Namun, pada teori modernisasi itu memiliki beberapa asumsi teoritis dan metodologis. Yang pertama, modernisasi itu sebagai proses bertahap. Dia itu juga merupakan proses homogenitas, mewujud dalam bentuk lahirnya sebagai proses European atau Amerikanisasi. Kita masuk ke pendapat tokohnya saja ya adik-adik. Di sini, David McClelland menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan negara dunia ketiga mengalami kemiskinan itu adalah karena masyarakat di negara dunia ketiga tidak mempunyai semangat untuk berprestasi. Jadi, teori David McClelland ini dikenal dengan teori need for achievement. Selanjutnya, teori kedua itu adalah Alex Incaus, memusatkan perhatian pada 2 permasalahan pokok, yaitu yang pertama, akibat yang ditimbulkan modernisasi bagi negara dunia ketiga dan pandangan hidup seseorang. Kemudian yang kedua, sikap hidup yang dimiliki oleh negara dunia ketiga dapat atau tidak lebih modern daripada sebelumnya. Selanjutnya, tokoh yang ketiga adalah Rostow. Rostow ini memandang pembangunan pada negara dunia ketiga itu merupakan sesuatu yang diperlukan untuk mencapai modernisasi. Pendekatan yang digunakan mengarah pada ekonomi pembangunan dengan dasar pembangunan negara dunia ketiga itu memerlukan tahapan yang panjang.
Oke, adik-adik, kita masuk pada teori dependensi, dikenal juga 3 tokoh di dalamnya, yaitu Paul Baran, Andre Gander Frank, dan Theotenos dos Santos. Secara umum, teori ketergantungan atau teori dependensia merupakan kritik terhadap modernisasi. Kemunculan teori dependensia merupakan perbaikan, sekaligus antitesis dari kegagalan teori pembangunan maupun modernisasi dalam menjalankan tugasnya mengungkap jawaban kelemahan hubungan ekonomi dua kelompok negara di dunia. Kita langsung saja masuk kepada pandangan tokohnya. Yang pertama, Paul Baran. Paul Baran mengindikasikan bahwa hubungan antar negara di dunia itu merupakan pergerakan modal dari negara dunia ketiga ke negara maju sebagai upaya menuju keseimbangan. Ternyata itu sesuatu yang tidak pernah terjadi. Jadi, pergerakan modal dari negara maju ke negara dunia ketiga itu sebenarnya memiliki tujuan hanya untuk menyedot keuntungan dari negara dunia ketiga. Seperti itu pendapat dari Paul Baran. Selanjutnya kita masuk pada tokoh kedua, yaitu Andre Gander Frank. Frank sendiri mengkategorikan negara di dunia menjadi 2 kelompok. Ada yang namanya negara metropolis maju, ada namanya negara satelit terbelakang. Nah, tokoh yang ketiga yaitu Theotenos dos Santos. Menurutnya, hubungan dua negara atau lebih mengandung bentuk ketergantungan. Jika beberapa negara yang dominan dapat berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunannya. Sementara negara lain dapat melakukan hal serupa hanyalah merupakan refleksi perkembangan negara dominan. Nah, dari pernyataannya ini memiliki artian bahwa ketika negara dominan mengalami kemajuan, maka negara yang tergantung akan maju pula. Begitu pula sebaliknya. Apabila negara dominan mengalami krisis, maka negara tergantung akan kena dampaknya pula. Tetapi, kemajuan ataupun kemiskinan tersebut bukanlah indikator pembangunan dari negara-negara yang tergantung. Bagaimanapun, negara tergantung tetap tenggelam dalam ketergantungan terhadap negara dominan. Nah, seperti itulah teori dependensi. Dependensi itu sendiri adik-adik memiliki arti adalah ketergantungan. Yang terakhir, dari teori perubahan sosial pembangunan itu adalah teori sistem dunia. Tokohnya adalah Walt Whitman Rostow. Pada teori sistem dunia, atau disebut juga teori sistem ekonomi kapitalis dunia, masih bertolak dari teori ketergantungan, namun menjelaskan lebih jauh dengan mengubah unit analisisnya pada sistem dunia, sejarah kapitalis dunia, serta spesifikasi secara lokal. Menurut teori sistem dunia cukup dipandang dari sistem ekonomi saja, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Negara-negara sosialis yang kemudian juga terbukti menerima model kapitalisme dunia hanya dianggap satu unit saja dari tata ekonomi kapitalis dunia. Teori ini melakukan analisis dunia secara global, berkeyakinan bahwa tidak ada negara yang dapat melepaskan diri dari ekonomi kapitalis yang mendunia. Oke, adik-adik, itulah teori-teori dalam perubahan sosial. Semoga adik-adik dapat memahami dan adik-adik bisa mengeksplorasi pengetahuan yang telah Ibu sampaikan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan. Silahkan adik-adik memanfaatkan berbagai fasilitas belajar yang adik-adik miliki untuk mencari lebih dalam lagi terkait dengan teori-teori perubahan sosial. Mohon maaf atas keterbatasan yang Ibu miliki dalam penyampaian materi ini. Dan segala kekurangan, semoga adik-adik dapat mengambil hal yang baik saja dan yang membuang hal yang tidak baik. Mohon maaf, Ibu tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.